Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, gimana kabar pagi hari ini? Ya, semoga saja kabarnya tetap sehat-sehat. Ya, dalam menjalankan rutinitas pagi ini. Ya, kembali kita hadir menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa, ya tentunya di IG Radio, radionya Saudagar Iga. Ya, di hari Selasa tanggal 10 Juni 2025. Ya, Alil akan menemani Anda di acara ini sampai dengan beberapa menit ke depan. Kita akan temani Saudagar Iga ya. Nah, dan harapan kita mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, meskipun mungkin kena jina daging, najina daging, konro di atau coto kah, karena masih suasana Lebaran Idul Adha, Idul Kurban ini, jadi mungkin masih ada yang ada cotonya di rumah, ya meskipun pagi ini ada bian sarapan mungkin pakai coto. Oke, seperti biasa di acara ini di Ogi Baru Menyapa, saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Ya, assalamualaikum Bang Ilo. Ya. Ya, waalaikumsalam Bung Alil. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua teman-teman. Salam sehat, salam demokrasi dan salam sehat kebersamaan. Ya. Juga nanti ada motonya nih, salam-salamnya nih Bung Alil. Iya, semangat. Semangat. Iya, pagi ini kita kembali hadir ini di acara Ogi Baru Menyapa, tentunya di hari Selasa. Kemarin kan masih libur. Ya, hari ini ya kita hadir kembali di awal masuk kantor lagi ini setelah cuti. Sudah masuk kantor hari ini. Iya, cuti bersama. Oke. Iya, kenapa agak kecil ke suara tak, Om Ilo? Kenapa kecil? Iya. Sendato itu tidak ada yang berubah pengalir. Oh, tidak ada aja. Iya. Tidak ada yang berubah. Iya. Jadi pagi ini ya kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung sama kami di sini. Atau yang dari tadi sudah standby di acara ini di Ogi Baru Menyapa di IG Radio. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini bisa Anda ikuti di live streaming IG Radio. Diketik saja di Google IG Radio, nanti akan muncul di situ IG Radio. Oh ya, ini langsung klik saja. Kemudian Anda bisa juga dengarkan melalui YouTube dan Facebook. Jadi TikTok juga. Wah, ada 5 yang bisa kita akses. Bisa melalui radio, bisa juga melalui TikTok, bisa juga melalui YouTube, kemudian Facebook, kemudian juga bisa streaming. Streamingnya itu bisa kita dengarkan melalui di Google. Di Google kita klik saja, ketik IG Radio, sudah muncul di situ. Jadi, tapi kalau di streaming biasa itu tidak ada gambarnya, tidak ada videonya. Tapi kalau di YouTube sama TikTok dan Facebook itu ada videonya, ada gambarnya Bang Ilo sama Alil. Iya, Bang Ilo. Ya. Gimana, sudah besar? Pada mau nak. Saya juga belum tahu ini apanya ini Bung Alil. Iya.
Tidak ada yang dikecak-kecak ini. Iya deh. Iya, betul. Jadi Agak kecil ya, mungkin mau di restart ulang barangkali ya. Kenapa? mungkin Memang saja. agak kecil ya. Tapi kalau di monitor saya ini agak tidak ada masalah. Masih Tidak ada deh. Atau pendengaranku begitu. Udah tahu, mungkin ada yang nanti ada yang koreksi yang lain barangkali. Iya iya. Ya. Iya. Jadi pagi ini nolai kamu pak kawang mak bagi kurbangun nih. Ya masih Bung Alil, masih ada satu-satu teman-teman yang tidak sempat datang, baru kita bagikan. Kan tidak ada masalah karena kita punya freezer Bung Alil. Justru baru sekarang banyak yang membutuhkan itu Bung Alil. Dia yang cari, karena kalau pas hari raya itu hampir kan mereka banyak mendapatkan itu ya Bung Alil ya. Iya, tapi kalau sekarang kan sudah berhenti lagi orang pemotongan barangkali berarti baru mencari. Nah, itulah manfaatnya freezer Bung Alil. Iya. Ya, jadi untuk pagi ini kita sapa dulu Andi Risi, selamat bergabung. Ya, masih ada hawanya kontrol Bang Ilo. Iya betul. Saya dalam beberapa hari ini selalu mau tertidur kayaknya. Atau pengaruhnya kayak itu kontrol atau apa. Pengaruh santan. Waktu terpasal lo sih kak joka-joka ke La Sondrai, salah satu objek wisata juga yang ada di Batu Putih, Sopendri aja Bang Alil. Oh ya makan jatuh betul. Iya bagus, pasir putih kan. Sambil kita buka meja, kita bawa makanan dari rumah sambil ya melihat pemandangan laut Bung Alil. Dan di situ kita bisa meneropong salah satu perusahaan yang Dotapal di situ kan. Jadi sambil lalu lalang perahu atau kapal masuk ke pelabuhan Awarang. Jadi menurut saya view-nya bagus di sana. View-nya bagus. Saya rencana nanti insyaallah malam minggu kembali lagi ke sana. Kalau periksa ya bermalam Bung Alil. Iya. Bermalam lagi. Berarti bermalam. Camping Ki di situ. Iya camping ground lah, camping keluarga. Ada Cokas juga ini, Syahrudin Cokas, selamat pagi. Iya. Bung Syahrudin, kemudian ada siapa lagi itu Bung Alil? Ini Andi Risi, bisa mi kalau penonton yang dengar Bang Ilo. Ya. Kemudian siapa nih? Abid, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, jangan lupa di tap layarnya, kemudian bagi-bagikan link ini ke teman keluarga atau orang baru kah? Ya, supaya ikut berkomentar di sini di acaranya. Ogi baru menyapa, ya. Acaranya orang baru Bung Alil. Iya. Salam sehat untuk kita semua. Oke, Abid. Iya. Kalau boleh kayak ada teman kasih komentar Bung Alil, mungkin bisa dijelaskan. Saya Abid, saya tinggal di misalnya di Pali atau di mana. Iya. Supaya kita tahu bahwa ternyata sudah ada teman kita yang mendengarkan dari kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, seperti itu Bung Alil. Iya. Makan jatuh ke noki kero. Boleh kak ya mangkoso, boleh kak lapak bila misalnya. Iya. Karena kita ingin mau mengetahui bagaimana pemerataan teman-teman yang sudah mulai aktif di kegiatan kita setiap pagi Senin sampai Kamis ini kali. Ini ada ayo ke Dutungang Bagus juga. Bagus juga. Nuansanya kurang lebih sama sebenarnya di sana Bung Alil. Dutungan dengan lebih profesional sudah dikelola di sana karena memang modalnya besar. Kalau yang di La Sondra itu bukan pulau, tetapi cukup juga lah kalau kita mau mendapatkan nuansa pesisir Bung Alil ya. Saya rencana malamnya kalau Mas Sulo mah tuh, jadi lo podangan masih sesuai kurang-kurang lo Mas Sulo buka. Oh iya. Jadi waktu bicu-bicu ya Kang upo aja lo kakula jari Mas Sulo buka. Oh iya. Sebagainya kalau malam Bung Alil. Pada saat itu memang banyak karena belum ada pukat harimau, belum ada troll dan apalagi ya. Jadi memang banyak buka suji itu waduh. Gampang sekali aja kalau kita mau dapat. Makuku dek naga Bung Alil. Kalau kakiku lajari aku dek naga bukan. Oh magir di?
Apa ya nama bibit-bibitnya napa caputo nasikat maneng ya buka troll ya bung Alil. Oh, namu gak ku Dia gak taruhan. namu gak kuirin nambah to. Iya, kan bibit-bibitnya itu kan tidak berada di pinggir bung Alil. Oh, Berada tapi di tengah laut Iya, di. iya betul. Bahaya meter puka harimau ini. Oh, Abid dari PKI. Oh iya. Tapi standby di mana ini di pasar baru Tanetir ya. Dia jual. Oh, standby-nya di pasar Taneteri aja Bung Ali. Magagamu tuh kupas saya ikut dulu. Iya. Apakah ada perubahan setelah diganti kepala pasarnya? Iya, ini Makin tertata atau bagaimana? Kasih info. informasi. Ada masalah yang ada di sana di Iya. ya, Bung Ali. Ini juga seperti halnya ya tema kita pagi ini ya setelah 8 kepala pasar diganti, apakah sudah ada perubahan? Ya, perubahan. Kami itu negara siula Bung Ali. Ada misalnya 1 bulan itu. Engka. Oh lebih nih di metode evaluasi cek. Iya. Agak tuh menapigau selama kurang lebih 1 bulan ini. Ya. Engkana. Oh sudah ada. Iya. Jadi pasti engka perubahan. Iya. Apakah ditata ataukah ditambal-tambal? Oh. Iya. Apa mula tahun sedih jago tuh. Agak sih tambah bangem itu biasa. Motor ini bahasa ditempel yang ipakuro tambal-tambal. Engkau tahu gak balis dili tambal-tambal gitu kan. Iya Pak. Tambal-tambal kayak boncero-boncero masa sawe iya no pije itu tambal oh makin iya kurangnya ilengkapi pada tuh susah biasa rumah orde baru nak kalau presidennya iya buat apa segar mana tuh tumbuhan-tumbuhannya mak buah mana lokai age pasak kuro padahal lokai ya ada menapi pasak kuro lesi presiden oh iya mati mana sih Pak lokat tu memang yang kami mana buah nih palete iya yang kami buah na petar riolo yang kata tuh biasa leme aju malopo-lopo ku dar na tawe palete ni ko kuritan nang ikor na peyan na redu madur tapi riolo iya tambal sulam nasangnya buyus dali ya tambal sulam iya jadi memang itu penting Bung Ali karena salah satu tujuan kemarin mengangkat 8 kepala pasar secara bersamaan lalu dilantik secara resmi dengan megahnya tentu berharap ada perubahan paling tidak dia bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan daripada pemimpin daerah ini Bung Alil kan seperti itu. Oleh karena itu maka jatuh ikon kota tak boleh Tanete, boleh Takalasi, boleh Palandro, Mangkoso, tapaletu mana nih agama itu kira-kira berubah Bung Alil. Kalau yang saya dengar saya di baru ini Bung Alil. Iya. Mega elo ipalete ipatama lepas saya tapi rata-rata mah protes coba nih nasa ko elo nasa palete manengi pertama aku tasih di sini mi idene memprotes sih bahkan demo kan bahayana harus tahu apa tuh prema cede di prema lopo Joko kepala pasa Pak pas saya kan non-roto prema Bung Ali ya seperti itu iya gede yang bahaya bukan katrol ada obat bubuk namanya yang dipakai tania troll tapi obat bubuk nulis racun nak apa nih ada ini siapa ini Cokas ini Pasar Takalasi ada ini temuan iya tinggal mau dieksekusi temuan apa sih Pangi berani lagi agar udah bisa ya Bung Alil. Jadi kalau ada ya kita sampaikan saja di sini. Iya, informasi-informasi yang kita diskusikan. Betul. Ya, jadi kalau ada informasi dari pasar-pasar ini yang 8 pasar mulai Takalasi, ada Malusek Tasik juga, kemudian Mangkoso kah? Ya, Mangkoso Takalasi sudah, Kecamatan Baru. Kemudian pasar PKI, pasar apa sih Tanetri aja. Ralla sama
desa apa kan? Dua Kutaneteri aja tuh Kak Pujananti di. Ya. Oh Pujananting, pasar Doi. Ya. Jadi informasinya kita tunggu, silahkan ketik di kolom komentar kemudian bagaimana perkembangannya. Iya. Karena kalau saya kan kebetulan saya di Baru Bung Alil. Iya. Saya sering sekali turun di pasar untuk melihat Bung Alil ya. Kalau saya terus terang belum ada perubahan yang signifikan. Iya. Belum ada. Jadi dikasih mundur-mundur aja mungkin 1 meter tuh yang berada di pinggir jalan pasar ya. Mestinya kan sebenarnya kalau mau kelihatan bersih, tidak kumuh, tidak semeraut, mereka semuanya masuk ke dalam pasar Bung Ali. Mereka harus masuk. Jangankan itu di ruangan parkir saja masih ada. Yang di depan itu sehingga pemandangan dari depan itu semeraut sekali Pak. Mandi di ladan iku sapoi mak balu Bung Alil. Terutama kalau hari pasar ya. Kalau saya sih memang harus ada ketegasan Bung Alil. Kalau tidak tegas, lembek-lembek begitu, ya tidak ada perubahan. Makro Rodi, harus Pak tegas tahu ya? Harus tegas. Tegas kan untuk kebaikan, Bung Ali. Iya. Memang kepala pasar, jangan dibiarkan jalan sendiri, Bung Ali. Jangan tapi podame ketika ikut kepala pasar baru, misalnya Pak Iswan tanggung jawab betul, tidak boleh. Di situ juga harus mestinya hadir teman-teman dari DPR komisinya yang membidangi masalah itu, Bung Ali. Iya, jangan. Tapi selama ini mau cuci Dega Bung Alil. Jangan cuci tangan Bung Alil. Mestinya kan dia yang turun sebagai perwakilan rakyat untuk bersama-sama menertibkan itu. Tapi mau tahu dia mati pilih kapan yang tadi perekonosi rematu kerja. Serba dilematis juga. Dilematis Iya. Nah, ini kelengahan kita terhadap perikanan itu sendiri yang merusak biota laut. Cocok ya. Jadi nanti kita bahas perikanan di sisi lain. Iya. Kita hari ini bicara fokus ke pasar saja. Yang jelas perikanan ini setelah ditarik ke pusat memang melahirkan banyak persoalan Bung Alil. Iya, persoalannya banyak sekali. Pemberdayaan masyarakat pesisir, nelayan, kemudian pemberdayaan nelayan, peralatan sarana dan prasarana secara keseluruhan, kemudian menyangkut masalah pengawasan di laut itu banyak sekali persoalan Bung Alil. Setelah ditarik ke provinsi ya. Iya. Ini ada Abid ini. Alhamdulillah masih aman di pasar baru Taneteri aja. Perubahan kepala pasar tapi cara kerjanya di sini masih seperti yang titik-titik dek gagal lanjutannya. Betuannya pada miyolo pada miyolo perubahan. Perubahannya cuma yang kemarin karcis distribusi sudah tidak ambil uang. Iya, tapi kasih karcis yang sekarang sudah aman. Maksudnya kapan? Iro biasa melalui agak seneng retribusi dena langi potongan karcis dena ya langi. Bahayana tuh di. Buang megang itu sebenarnya sebo itu daripada kan sama dengan retribusi masuk di pasar itu. Contoh pasar Mati itu kan hanya dikasih target misalnya sekian sama dengan retribusi yang ada di terminal begitu Bung Alil. Dan kadang orang lewat kan menyerahkan duit tidak ambil karcis dan itu banyak Bung Alil. Kali 2.000 kali dalam hari pasar itu bisa lumayan juga tuh Bung Alil untuk beli kopi, beli apa. Iya di. Angkat apa kebayang. Masih saya juga melakukan begitu Bung Alil. Kalau boleh sempas di tapa pesubame do enak pakai jongka. Padahal sebenarnya tidak boleh harus ambil karcis kan itu kan pemasukan untuk daerah. Ini peserta klasis sudah kita baca ini di. Ada temuan tinggal mau dieksekusi. Tempat tepangi berani lagi. Tepat dia bisa ngekagak masuknya. Ada di kena runtuk kapangnya. Mungkin. Iya. Jadi nanti juga masyarakat itu atau orang yang ada di pasar Bung Alil bisa juga melaporkan ke kita, misalnya masih ada pungli. Kan kenapa juga terjadi lapak-lapak liar itu Bung Alil? Karena mereka juga sebenarnya membayar. Iya. Mereka membayar. Nah kalau masih terjadi praktek-praktek seperti itu kan menguntungkan hanya orang sepihak saja Bung Alil. Dan itu bukan kebijakan resmi pemerintah terkait yang seperti itu.
Tapi sekali lagi memang kalau kayak pasar Matiruali baru ini memang perlu dilakukan peremajaan kembali Bung Alis. Iya. Perlu dibangun lagi kembali lapak-lapak yang begitu nyaman di dalam pasar sehingga orang mau masuk ke dalam. Manu nih kayak Matoa nih. Matuan ini maluca nih kula. Apa makke daki Si tata maluca nih. Oh Itu naga panggil maluca to ni mapula to ni bunga lele gaga. Iya, ya lu kasih ke Pak Balu, Pak Balu biasa udah kada maga ku pasaen kada ai. Mado do panggilin na sa megangi di misi si ai mak gosip mi ikut ai kay ai. Iya. Manang ka? Kada Iya. Magkurap panggili. Mega lalu bawa mi, lalu anu mi. Kada ka kasih na. Iya, memang begitulah kalau kondisi di pasar kita sekarang ini Bung Leng. Oh ini Om Cokas ini. Ada yang ditempatkan bukan tempatnya. Onroana atau tahu enak bereang. Oh contohnya mertuaku. Iya. Oh iya. Iya kan? Onroana tahu enak bereang. Iya. Oh iya. Maksudnya Ronaldinho apa ya? Mungkin ada juga kan kasus seperti ini dia jual atau dia persewakan lapak-lapaknya yang dia sudah miliki kan, apa sewasi psikologa atau dan sebagainya. Ada juga yang kasus-kasus seperti itu Bung Lel. Iya, katanya maunya ada petugas dan anggota DPR. Nah, pada tasnya onai. Iya. Jadi memang kalau kita mau jujur Bung Alil, anggota DPR kita ini tidak responsif terhadap persoalan yang dihadapi rakyat Bung Alil. Mestinya itu kan dia sudah langsung 7-8 pasar ini yang kemarin sudah diganti, mereka turun melakukan itu. Karena salah satu tugasnya DPR itu adalah fungsi pengawasan terutama yang terkait dengan penggunaan anggaran daerah Bung Alil. Iya kan? Di situ ada retribusi, di situ ada gaji yang dikeluarkan oleh daerah kepada petugas pasar Bung Ali. Mereka harus turun ke lapangan melihat itu, menampung aspirasinya para penjual, kemudian mengambil keputusan, memberikan rekomendasi ke eksekutif. Ini loh yang harus dilakukan. Kita sudah lakukan assessment dengan para pedagang yang ada di pasar. Ini kan sekarang kita belum tahu apa yang ingin dilakukan oleh pengelola pasar yang baru ini, kan kita belum tahu Bung Ali. Yang ada kayak di baru ini kan di pangkas-pangkas pohon, kemudian kasih mundur sedikit, disulam-sulam sedikit itu jalan, tetapi secara keseluruhan yang merupakan substansi kumuh, semraut dan sebagainya itu belum ada perubahan di situ. Iya, kita undang Om Cokas dulu bicara, kan tas sepotong-sepotong sele ini anunya komennya jadi. Iya, supaya dia bicara apa yang sebenarnya terjadi di Pasar Takalasi. Iya, jadi supaya informasinya tidak sepotong-sepotong di. Iya. Betul. Iya. Halo, assalamualaikum Om Cokas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Konro. Terima kasih Konronya Bang Ilo kemarin. Enak sekali. Enak sekali ya. Salam Konronya. Iya. Jam 13.30 tekan kontrak. Pindah ke Kesra. Iya, Om Cokas, itu ada informasi tadi itu terkait di Pasar Takalasi. Itu mana nasa dengan naruh tekan kontrak apa tadi itu Bung Cokas? P3K. Oh, P3. Hari ini ya? Hari ini jam 1. Oh, jam 1. Selamat saja. Selamat. Iya. Oke. Iya, bagaimana itu Om Cokas yang di Pasar Takalasi informasinya? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sari Fakas, pemerhati sosial dan relawan sosial. Kemarin terjadi, ketua saya gara-gara 2 hari tidak hadir karena ada acara keluarga pengantin. Dan dia tempati sejak Pasar Takalasi di situ. Cuma gara-gara 2 hari tidak masuk, masuklah seorang pedagang yang namanya inisial I, tidak usah sebut I. Setelah saya komunikasi dengan kepala pasar ngotot dan bahkan ini mengatakan tidak pernah saya kasih, tetapi hasil wawancara langsung ke Ibu I, memang saya dikasih Pak dari kepala pasar. Dengan dasar apa?
saya dikasih dengan dasar ibu mertua itu tidak datang 2 hari. Faktor tidak datang 2 hari dikasihlah tempat. Sampai beberapa pasar adu mulut terus datang di rumah menangis. Tolong nak bantu saya, tempat saya diambil begini. Jadi saya sampaikan, saya telepon Pak Haji, kepala pasar Takalasi, dia bilang itu tidak benar Pak Cokas, tidak ada begitu. Tetapi hasil konfirmasi langsung benar. Mohon maaf, saya juga tegas kemarin waktu datang. Saya katakan, Pak Haji mohon maaf, saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu mertua saya harus ambil ini karena dia suami istri. Masa 2 orang jual cuma 1 lapak. Dan terkhusus yang komentar di bawah bukti apa Pak Cokas, siapa ini ada di komen ini, Umar bin Khattab. Mertua saya itu Pak Umar sudah sejak pasar di Takalasi dia duduk tempat sebelum jadi gara-gara 2 hari masuk mau dikasih. Usut punya usut ternyata keluarganya. Nah, sekarang saya datang, alhamdulillah sudah teratasi. Bapak kepala pasar sendiri memindahkan tempat di sampingnya, walaupun keadaan berbisik-bisik, tapi saya sudah tidak dekat. Jadi, saya lihat karena saya sempat ada beberapa jam di situ foto-foto dan lainnya. Memang saya kasihan sama kepala pasar. Tidak pernah berjalan, tidak didampingi oleh 4 atau 3 orang. Tidak tahu apa yang dibisikin, tidak tahu apa yang dibicarakan. Kasus yang kedua, ini belum saya konfirmasi, ada orang membayar 60 atau 90 ribu itu, tapi insya Allah hari besok, sehingga besok, untuk cari itu orang, benar atau tidak ini, dia bayar tapi tidak ada tempatnya. Kasus ketiga, sampai 3. Waktu saya mau keluar, di depan saya itu 2 orang, tidak dikasih kartis, tapi diambil warna. Giliran saya mau dikasih kartis, saya tunggu dulu bos. Cok kasih, masa kok kasih kartis saya, nah biar 2 orang tarik dia. Jadi pas depan saya datang, kalau masih ada gue apa? Gue lapor ke sama kepala pasar. Ini jangan Pak Coba, mas keluar begitu. Kita barangkali keluar langsung. Untuk saya di pasar Takalasi. Mudah-mudahan besok tidak ketemukan hal itu. Jadikan bang komunikasi atau perbincangan kita teman. Terus Bang Umar siapa begini? Pandai atau bang yang tadi katakan mana buktinya mertuamu, mari kita bertemu besok pasar Takalasi. Itu Haji Rustam itu kepala pasar itu. Oh iya ada. Oke balik. Yang maaf Pak Haji. Oh Pak Haji itu yang Umar. Ya maaf Pak Haji. Atau siapa lah, saya tidak tahu siapa itu Umar itu. Barangkali kepala pasar karena kayaknya dia sangat tahu ya kondisi di dalam pasar. Kalau dia tidak ada buktinya, kenapa dia tinggal selama ini? Kan ada kartis bulanan atau ada tuh mengenai SKD yang jelasnya ada buktinya bahwa dia tempati selama ini. Masa cuma faktor 2 hari langsung digantikan. Oke, salam pemerhati sosial dan Jadi cocok lah Haji Rustam, jangan usah pakai akun seperti itulah. Kalau ini jadi Haji Rustam kepala pasar Takalasi kan sudah ada juga di tempat ini ya. Berarti sudah saling mendengar ya. Sudah mendengar Oke, lanjut. Oke, Bung Alim. Oke, Amila. Jadi ini informasi dari Om Cokas ini bahwa ada beberapa informasi di pasar Takalasi yang tadi itu, tapi sudah selesai ini terkait dengan tempatnya mertuanya di. Jadi sebenarnya begini, Bung Alil ya. Keadaan-keadaan seperti ini kan dulu-dulunya selalu ada memang banyaklah kejadian-kejadian seperti ini. Nah, yang kita berharap setelah dilantik kepala pasar yang baru ini kan hal-hal yang seperti itu mestinya tidak perlu terjadi lagi, Bung Alil ya. Karena tentu tujuannya adalah bagaimana lebih baik dari pengelola yang kemarin. Seperti itu harapan kita lah, seperti itu. Oleh karena itu mungkin juga nanti kapan-kapan memang seperti kemarin saya sengaja datang ke Tanete, saya ke PK pasar melihat tidak ada juga perubahan signifikan. Saya ke Baru, apalagi kalau Baru berulang-ulang. Kalau Takalasi memang belum pernah saya ke sana Bung Alil untuk melihat itu.
Iya, ini ada informasi juga ini dari pasar PKS sekarang banyak pintu ditutup. Agak pintu agak ya. Iya, mak jalo pita we Pak Balu balewe napa na buka. Weh. Wah, itu kumaha jalo pita we. Awe. Iya. Kade. Iga piye? Bacakan dulu Pak, kamu majalah matu ini baca. Iya. Iya. Mau bicara Bang. Kesini ke pasar. Oh iya. Ke pasar mau naik. Oh iya. Iya, coba saya undang Pak. Sebelum dinaikkan, siapapun teman-teman yang mau naik dan mau berdiskusi di sini, tetap ada SOP di room ini ya. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, tidak boleh menyerang personal. Dan tidak boleh, tetap harus ada etika di sini. Dan saya minta Bung Alil, kalau ada di luar daripada konteks itu dikasih turun saja, Bung Alil. Iya. Ya, jadi di sini kita berdiskusi menggunakan minimal 4, Bung Alil. Iya. Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan moralitas. Iya, silakan. Jadi kalau mau berkomentar ya silakan saja, tetapi ya minimal bisa dikendalikan itu Bung Adil ya. Kalau tidak ya langsung diturunkan saja. Kalau misalnya ada yang seperti itu kita ingatkan saja dari awal Bung Adil supaya ada warning. Silakan Bung Adil. Iya, saya undang dulu ini siapa? Umar bin Khattab ya. Tunggu dulu. Kayaknya kenapa enggak bisa ini. Silakan di Komal di apa ya? Bergabung langsung bisa. Ini selamat pagi untuk para pendengar atau yang saat ini lagi menonton acara ini. Ya betul, cocok, tidak boleh emosi. Iya. Iya. Jadi mana ini Umar bin Khattab sih? Tidak ada. Kulihat. Iya. Silakan bergabung saja di Tindis. Ya, sini saja tuh Haji Rustam, Kepala Pasar Takalasi. Silakan bisa berdiskusi langsung supaya ada titik temu di sini, jangan sampai terjadi miskomunikasi lagi kan seperti itu. Supaya ada solusinya. Bancokas kan hanya mengharap ada solusi, ada jalan keluar. Karena kebetulan dia punya kewenangan di dalam pasar itu, silakan saja. Kalau mau maju, mau naik serius ya dibuktikan, silakan di multi Bung Alil deh. Iya, silakan di multi saja. Iya, karena saya cari di sini agak susah juga ini. Iya. Setengah mati Jose. Iya. Iya. Silakan Haji Rustam, kalau bisa kita komal saja, kita multi saja. Iya. Jadi supaya lebih jelas ya, lebih jelas informasinya pada acara ini ya. Jadi amat sama dengan Bung Alil Pasar Baru ini. Kita berharap ini Bupati sekarang ini mudah-mudahan selama 5 tahun kepemimpinannya ini bisa membangun itu, memperbaiki kembali itu yang ada di Pasar Matu. Karena bagaimanapun juga Pasar Material itu kan pasar utama Bung Alil. Iya. Dan memang kita agak masih miris sampai hari ini Bung Alil. Pasar utama kita, pasar sentral kita, pasar kebanggaan kita yang menjadi barometer ekonomi. Kalau sampai hari ini kita lihat sejak saya lahir 6 April 1968, bahkan orang-orang tua saya yang melahirkan saya, itu baru itu masih dikenal hari pasarnya Selasa, Kamis, dan Minggu. Iya. Kalau ada Pak Iswan Kepala Pasar Baru lebih bagus lagi. Ini apa sebenarnya kendalanya nih Pak Iswan di Pasar Baru sehingga belum bisa menertibkan itu pedagang yang ada di luar pasar. Iya, silakan di multi saja bagi yang mau bergabung karena ini terima. Oke, kami terima. Iya. Oke. On cam. Iya, on cam. Jangan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kere batu mai. Kereba balik semua. Alhamdulillah. Selamat pagi Bancokan. Iya. Saya sedikit klarifikasi ya. Iya. Teman-teman wartawan ini saya sedikit klarifikasi. Silakan dia. Tua Cokan ini kemarin saya tidak
saya tidak pandang bulu. Iya. Mertua Cokas itu saya sudah atur dari luar ke dalam. Dia tinggalkan tempat itu. Ini kan bangunan baru, dia tidak ada penghuninya. Dia pada keluar menjual di jalanan. Gitu. Setelah saya tertibkan, dia sudah masuk ke dalam. Maka bola ambil orang tempat, mengklaim ini tempaku dari dulu kayak gitu. Sehingga mertua Cokas ini mau ambil banyak loh, tapi saya lihat jualannya sedikit, makanya saya kasih 1 los. Ada juga penjual yang lain. Ada penjual yang lain yang mau mendapatkan los-los banyak begitu, sehingga Cokas lah ini menelpon saya setiap berapa malam itu, setiap malam 3 kali. Apa ada dulu? Silakan. Begitu. Sehingga saya atur lagi bagaimana baiknya, sehingga saya geser, saya atur semua, mendapatkanlah kios mertuanya Cokas 2 dengan yang diinginkan begitu. Jadi saya itu tidak ada bilang saya ini saya kasih tidak ada. Betul-betul untuk semua orang. Begitu. Cokas ya. Jadi jangan Cokas kalau di belakang saya kau jelek-jelekkan, di baikku kau cium-cium tangan saya. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Yang kedua, masalah kau bilang menarikan uang. Itu yang saya teman anggota tarik, belum ada SRD-nya. Belum ada. 2 kali 3 tempati berarti 6 kali 5.000 30.000 itu per bulan retribusi. Pelan-pelan aja Rustan, nenek gasnya serasa ini. Enggak. Pelan-pelan saja bos. Ya, jadi itu. Nggak usah pakai kau begitu, kurang etis lah pakai bahasa seperti itu ya. Oke, silakan lanjut. jadi begitu ya, kandang Cokas begitu. Jadi terbitnya itu SKRD. Terbitnya SKRD dari bulan 1 sampai bulan 12 itu, dan berlakunya SKRD itu bulan 1 sampai bulan 12. Tapi karena ini sudah bulan 5 mau diterbitkan SKRD-nya, jadi harus ditagih dari bulan 1 sampai bulan 5. Terus kalau tidak ditagih dari bulan 1 sampai bulan 5, siapa yang mau bayar? Mencokas saya tidak mungkin. Mereka dia kan minta SKRD yang penjual di luar itu, jadi harus ditagih dari bulan 1 sampai bulan 5. Bulan 5 nanti sampai bulan 12 dia bayar, karena supaya keluar SKRD-nya. Oke, barangkali sudah dapat poinnya barangkali. Pak Cokas, bagaimana itu Pak Cokas, sudah dapat poinnya barangkali? Iya. Kita hubungi Pak Cokas, dilepas moodnya dulu, ya, supaya kenapa? Ya, silakan Om Cokas. Oke, makasih Pak Haji. Jadi Pak Haji Rustan ini seksi sekali, soalnya ini tidak pakai baju, panas kah di situ? Ya pakai baju dulu lah. Ini aja saya kenal secara pribadi. Kalau anda pakai baju nanti ditegur sama TikTok anda ini namanya. Itu tuh Amer Rume belai ikut TikTok. Makanya kenapa ada seksi sekali di situ. Oke. Iya, silakan Om Cokas. Jadi tapi Pak Haji bukan saya kemari. Maksud saya ini kan kemarin saya kembali banyak yang ada 2 orang tamu saya, jadi saya bilang tunggu dulu nanti pasar berikutnya benar hanya saya konfirmasi kembali sama Ai benar bukan menjadikan cuma saya sampaikan di sini, saya terbukti pemikiran bahwa
ada memang kalau begitu, kalau tidak ada berarti orang mengada-ada. Nah, terus mengenai itu yang bilang saya mau jalan jadi masa mau maaf ini tidak, cuma mengangkat bahwa mari setelah saya kembali, jadi saya mau maaf Pak Haji, saya mau maaf, insya Allah ketemu minta saya mau minta maaf mengenai mertua itu kalau memang belum ada SKF ya, tapi dia tempati, dia kan suami istri, dia bisa minta dua sama dia 4-3 dengan 4 ya alhamdulillah dengan kebaikan hati Pak Haji memberikan berdampingan suami istri karena ini kasih ciri-ciri kepusi yang penting saya tapi pada mau baluk-baluk nah si Saleh suami istri sama ji Bun Cokas. Om Cokas. Halo Om Cokas. Tidak. Iya. Iya, kurang bagus kayaknya juga signalnya di sana. Signalnya kapan kan? Iya, pada-padamu agak baluna ya suami istri ya. Oke. Sama-sama saya. Oh, pada. Oh, iya. Balu akan juta meja pada. Tapi alhamdulillah terima kasih Pak Haji. Oke. Komunikasinya Pak Haji aman. Sudah aman. Jadi saya pikir ini sudah ketemu ini Bung Alil, sudah clear ini. Nanti kalau Bung Cokas ketemu dengan Haji Rustam, saya pikir sudah selesai Bung Alil. Tidak ada masalah ini. Iya. Ini sudah. Ya. Iya. Jadi memang kalau kita mau lihat di media sosial Bung Alil, ini ada 2 pasar yang sering muncul melakukan perubahan-perubahan yang mulai ada kelihatan Bung Alil. Baru dengan takalasi. Saya tidak tahu apakah karena yang lain tidak bermain di media sosial, tapi memang belum kelihatan Bung Alil ya. Artinya sudah ada upaya dan niat yang kita tinggal tunggu ini bagaimana konkretnya. Ini kan baru kurang lebih 1 bulan 2 bulan barangkali Bung Alil ya. Sama dengan baru ya seperti itu. Memang kalau kita mau lihat persoalan signifikan ya belum. Tapi di baru itu memang catatan kita ya memang harus ada perubahan sarana prasarana. Memang harus diupayakan itu bagaimana selama 5 tahun ini itu bisa dilakukan pembaharuan di sana Bung Alil. Karena mungkin pedagang yang ada di luar ini sudah terlalu banyak sehingga ketika dia paksakan juga untuk masuk itu sudah tidak muat juga Bung Alil. Iya. Nah, memang harus menghasilkan pasar modern apa ya. Dulu ada kan program-program nasional itu terkait dengan pasar itu. Mudah-mudahan lah. Iya. Ada ya juga ini bergabung apa itu? Pak Irfan dari redaksi radarbaru.com ini. Iya. Saya undang Pak Irfan kemarin itu karena dia WA saya bilang kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan saja masuk di Komol kita. Iya. Apapun diskusinya santai di sini. Iya. Bicara rogi penting jangan gasnya pun juga kalau gas tengah enggak apa-apa. Ini pengaruh kontrol apa? Iya. Silakan Om Irfan. Oh iya. Iya. Bagaimana apa komentar tak? Pak Cokas Ya, kenapa ya Pak Cokas? Diluruskan Pak Cokas yang mana sebenarnya benar? Iya. Pak Cokas. Oh, yang mana benar? Iya, tunggu dulu. Kan ini termutki ini mikrofonnya Om Cokas dengan Pak Haji Rustam ini. Iya, silakan dulu Om Cokas. Iya. Satu-satu dulu supaya agak lebih jelas gini. Iya. Singkat saja. Iya. Persoalan kemarin sampai di sini dan kami kepada Haji untuk bagaimana pasar lain cukup dalam memberikan penjelasan kepada keluarga Pak cukup bagus dan alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi waktu itu tadi selesai. Terima kasih Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Iya, Pak Haji Rustam. Iya, silakan karena termutki itu tak mic tak. Ya silakan dibuka dulu. Pak Haji Rustam. Iya. Iya. Jadi ini Pak
Dia paksa saya telepon saya untuk jadikan 2 lot semuanya. Makanya saya ambil, saya geser pedagang, geser, sehingga kemarin sudah mendapatkan. Malah dia tunduk-tunduk di depan saya berterima kasih. Begitu cuma tugasku itu mengatur semua. Di belakang ini, di media ini, dia begini caranya lain. Jadi saya datang di sini untuk klarifikasi. Klarifikasi dulu Pak Coka sebagai wartawan harus klarifikasi. Jangan saya enaknya ngomong di luar sana. Begitu. Biar kelar toh. Saya ini bekerja untuk kepentingan umum Coka, bukan kepentingan keluarga, golongan ataupun kerabat. Saya tidak. Saudara saya saja keputusan jalan. Begitu. Karena demi pasar itu kemarin mati separuh. Sekarang sudah hidup. Sudah pendapatan PAD sudah meningkat. Begitu Pak Cokas. Jadi kita berapa retribusinya ini? Pendapatan dari retribusi jurusan di Pasar Takalasi Bapak ada yang sudah bisa dihitung per minggu? 2 juta lebih per bulan. Mungkin dari kemarin 3 juta barangkali saya dengar-dengar 3 juta per bulan. Ini sudah 20 juta. Luar biasa. 20 juta per apa itu? Per apa? 20 juta per bulan. Dari 3 juta ya, saya dengar-dengar ya, informasi kabar saya juga tidak tahu berapa itu 3 juta benar atau tidak. Berarti boleh dikata Sabantoyan dulu banyak kebocoran ya sekarang. Betul. Jadi Cokas, kalau tidak dapat sisi negatifnya itu sesuatu barang, angkatlah sisi positifnya supaya berkah hidup kita. Ya Cokas ya. Ya, sudah bagus Sarasa nih, gas-gasnya Sarasa sudah mulai turun ini, apalagi sudah pakai baju nih juga kan. Jadi yang hari telepon ondar. Sebagai wartawan saya sudah kasih ke apa itu? Atur semua supaya mendapatkan mertuanya ini. Tempat yang diinginkan. Kebetulan Ji itu mertua, tetapi maksudnya dia sebagai pemerhati sosial siapapun, bukan hanya kepentingan mertua. Irfan, bagaimana Irfan? Sudah clear nih? Wartawan. Iya, Pak Irfan, bagaimana? Nah, kemarin Pak Cokas Pak, lo kami aja lo gertan aja lo Pak Irfan. Kan dulu lama saya tidak pernah selain ini my brother satu orang ini. Kasih on dulu kamera dulu. Udah cemeh. Bah. Dengar roh. On cam dulu Om Ipang. Ya, oke. Keluar kopi kabangnya. Di rumah masih di rumah. Masih di rumah. Oke. Silakan Pak Irfan. Ini salah satu wartawan yang paling rajin bikin berita. Kemarin, selalu kita ceritakan terkait pasar di Takalasi di Warkop. Jadi kita mau tahu sebenarnya, ternyata sudah klarifikasi nih Pak Haji. Iya. Oh, mantap dah. Oke, iya. Ada kan ciri-ciri orang munafik itu. Iya. Emang. Tidak ada masalah itu. Mau cerita di mana pun sebenarnya tidak ada masalah. Tapi sekarang kan tidak cerita begitu karena ada poromnya di sini. Iya. Jadi cuma kebetulan itu kumpul di warkopnya dibahas itu. Sama juga dengan di sini karena ada seperti ini ya kita bahas di sini. Silahkan Bung Irfan. Iya. Oh ya sudah clear kan dah. Oh iya. Ternyata begitu sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Oke, Peng kalau begitu. Itu kios baru di dalam, baru jadi orang dari luar baru masuk di dalam. Terus mertuanya Pak Jogja selama tidak menjual, begitu. Jadi saya juga tidak mengecewakan orang itu. Mami di situ. Iya. Oke, saya pikir sudah clear nih ya. Sudah tidak ada masalah. Nanti kalau follow up-nya ke depan juga nanti ya silakan ketemu. Jadi memang baru ini semakin dinamis ini. Jangankan di pasar ini di dalam konteks kabupaten saya sangat dinamis sekali ini sekarang ya. Oke. Tapi itu anunya Om Milo. Yang tadi saya kan itu dari 3 juta penghasilannya yang beberapa kepala pasar yang lalu ini bertambah 20 juta di. Sungguh luar biasa itu. Di atasnya lagi. Jadi menurut PKI itu dari berapa 72 juta sekarang PKI. Master Walie
60 juta lebih. Wah. Dari? Ada bilang 8 juta. Dan itu jadi bocor. tidak boleh bilang-bilang. Jadi sekali lagi kalau kita bicara data itu kan angka-angka kualitatif. Iya. Jadi kalau data itu ya memang harus ada datanya yang jelas, sumbernya dari mana. Jangan seperti heboh lagi beberapa hari ini terkait dengan 31,1% gitu kan. Bung Alil. Jadi kalau data saya harus hati-hati karena memang harus disajikan dalam bentuk tertulis. Info dari teman. Tapi sebenarnya kan bukan hanya dari sisi retribusinya saja Bung Aji dan semuanya yang kita berharap dari pasar, tapi kita juga memang ingin melihat bagaimana pasar itu menjadi nyaman, pasar itu menjadi aman, kemudian pasar itu tidak kumuh, tidak semrawut, itu kan yang kita inginkan ke depan, dan kita tidak a priori terhadap itu ketika memang ada progres Bung Alil ya, ketika ada progres seperti itu. Yang jelas kalau untuk sementara ini siapkan troli ke depannya, ada troli. Bicara sebentar. Sebentar. Oh iya. Silakan Om Cokas. Oke, tapi Pak Haji, mau maaf Pak Haji, klarifikasi tadi, mau maaf ya, saya mau klarifikasi itu kata-kata Pak Haji, awas dan munafik. Maksudnya itu Pak Haji apa? Mau maaf Pak Haji, tadi bilang ki awas dan munafik. Apa maksudnya nih? Terima kasih. Awas dan munafik. Assalamualaikum. Ada yang bilang awas. Ada tadi sedikit. Jadi maaf ya, maaf ini. Klarifikasi dulu Pak Haji. Apa maksudnya itu? Awas dan munafik. Itu awasnya. Kalau munafiknya. Jadi munafik itu adalah ciri-ciri orang munafik. Kalau tadi ingkar, percaya. Gimana tuh belajar dari sini orang munafik, kenapa? Coba tidak ada. Lanjut. Assalamualaikum. Saya santun, duduk, terima kasih Pak Haji, terima kasih. Kayak gitu. Saya mau juga di belakang seperti itu, begitu. Saya seperti saya gitu. Nah, karena saya ini bekerja cokas di pasar, saya luangkan waktu, pemikiran, tenaga itu untuk masyarakat luas. Iya. Sama Ibu Bupati untuk saya sebenarnya tidak mau jual pasar, tapi saya mungkin tidak baik bisa untuk kelola pasar itu, makanya saya dititipkan amanah ini Pak Cokas. Alhamdulillah perubahan totalitasnya pasar Takalasi luar biasa, tidak ditinggal. Dan Cokas itu nanti mertuanya itu, toh, orang itu pakai troli, Cokas masuk belanja di situ. Saya itu bukan pakai troli, orang pasar Takalasi, orang masih belanja, gitu. Keliling-keliling di depan Pak Cokas. Oke, saya pikir sudah cukup barangkali Bung Alil ini. Iya. Sudah clear me juga. Ya, jadi memang itu tadi yang selalu saya ingatkan kepada kita semuanya di dalam berdiskusi. Ya mungkin juga tidak disalahkan, katakanlah misalnya Bung Cokas ketika ke Warkop ketemu dengan beberapa kawan-kawan sesama media lalu cerita-cerita seperti itu, saya pikir itu persoalan biasa saja. Dan memang masalahnya kita ini kan kurang wadah, kurang tempat ya untuk berdiskusi seperti ini. Nah, alhamdulillah ada yang seperti ini, silahkan berdiskusi di sini sepanjang itu tadi tidak ada serang menyerang personal dan dalam konteks bahasa tetap dijaga etikanya Bung Alil. Seperti itu. Betul. Pada kesempatan ini juga mumpung ada beberapa wartawan di sini, ada Bung Irfan, saya sampaikan bahwa pada hari Minggu kemarin kami ada sekitar beberapa lembaga dan individu yang aktivis di Kabupaten Baru ini telah membentuk satu organisasi yang bernamanya Forum Masyarakat Sipil. Jadi, formasi. Alhamdulillah formasi dari proses waktu yang sangat panjang, dialog dan diskusi, kita berhasil sudah membentuk itu dan sekarang sudah melalui proses badan hukum. Mudah-mudahan notarisnya cepat selesai dan salah satu tujuan kita ini adalah bagaimana agar masyarakat sipil ke depan semakin memiliki bargaining position baik kepada DPR maupun kepada eksekutif maupun kepada aparat ya. Dan karena itulah kita hadir, karena kita melihat selama ini perlu ada penyeimbang sama dengan yang lain, karena kita melihat kekuatan civil society di Baru ini berbeda dengan daerah-daerah lain yang lebih dinamis. Oleh karena itu kita hadirkan itu
Dan mudah-mudahan insya Allah tidak hanya sekedar hadir sebagai forum masyarakat sipil, tetapi betul-betul bisa berkontribusi ke depan bersama dengan kekuatan-kekuatan yang lain seperti pers apa dan sebagainya, Bung Khalil ya. Dan siapa-siapa di situ Seperti bergabung, Om Milo? Ya, kalau mungkin ada yang mau bertanya. Ya mungkin di situ ada beberapa ya, ada beberapa lembaga. Saya sendiri kan dari Yasulsel, Bung Khalil ya, dan Getar News, jadi perwakilan dari LSM dan pers. Kemudian ada Alil, ada masyarakat juga di Radio FM. Kemudian ada dari Laki, ada Andi Agus, ada Abdul Malik, ada Ibu Yusdahlia juga. Ada beberapa dari wartawan juga yang sempat hadir dan ada beberapa dari kalangan mahasiswa. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat, termasuk Pak Cokas juga hadir di situ, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita rampungkan kita badan hukum, karena tidak tertutup kemungkinan memang ketika ada persoalan-persoalan krusial yang tidak ada solusinya, mungkin saja lembaga ini sampai misalnya bersentuhan dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten, Bung Khalil, seperti itu. Ada nih komentarnya Ramen. Untungnya Kepala Pasar Takalasi hadir, jadi bisa diklarifikasi. Iya, saya berharap sebenarnya begitu, Bung Khalil. Sama dengan ini, kita selalu mau membahas masalah pendidikan, kita ingin membahas masalah perikanan. Tetapi ketika dihubungi kepala-kepala dinasnya, sampai hari ini tidak ada, susah sekali untuk mereka hadir di sini. Begitu. Sama juga kadang-kadang saya hampir dicerita di warung kopi juga kan sering dicerita. Apa itu Bang Ilo? Jangan-jangan karena dewa sampai dia. Saya bilang tidak, basically saya dari dulu memang NGO. Saya ini asli original NGO. Saya orang advokasi, jadi saya kembali ke dunia saya seperti itu, Bung Khalil. Jadi seperti itu. Oke. Tapi tujuan kita positif. Sama-sama kita ingin berkontribusi terhadap pembangunan daerah, Bung Khalil, seperti itu. Iya. Dan kita sampaikan bahwa acara ini terselenggara tentunya bisa Anda dengarkan atau mengikuti acara ini di YouTube, kemudian di Facebook IG Radio, dan kita bisa juga di streaming di IG Radio jadi gampang sekali untuk. Jadi saya senang sekali ini, Bung Khalil. Iya. Senang saya ada Haji Rustam Kepala Pasar langsung hadir. Mau saya juga nanti Bung Iswan juga di Kepala Pasar baru ini hadir, Andi Adil di Palandro hadir, kemudian siapa teman di PK juga hadir ketika kita membahas ini lebih bagus. Iya. Seperti ini, dan ini adalah bagian dari Formas baru yang kita lakukan pada hari ini. Jadi Formasnya itu adalah executingnya. Ketika kita merasa perlu melakukan RDP dengan DPR, maka Formasnya yang maju. Ketika kita ingin melakukan misalnya ketemu dengan Bupati, maka RDP-nya maju. Ketika kita ingin ketemu dengan Kapolres, dengan Kejaksaan, maka lembaga ini yang maju. Iya, jadi mudah-mudahan dengan adanya kita hadir di di Ogi Baru Menyapa ini, ya tidak ada bicara-bicara di belakang nanti kan sudah jelas di sini toh. Sudah nama gaga itu kan forum diskusi warung kopi namanya itu. Saya dulu waktu masih terbuka warkop saya di sini di bawah, Bung Khalil di bawah ini tempatnya orang curhat di bawah sini. Begitu deh. Apa biasa saja gitu, Bung Khalil. Tapi sekarang kan tidak ada lagi kan. Jadi tidak jadi tempat, tidak tempat, bukan lagi panggung demokrasi yang ada di mana itu curhat-curhat. Biasa aja itu, Bung Khalil. Ada Bu Lilis, dari tadi saya mau komen tapi takut Kak disuruh on cam. Sekarang kamu agar tamanan nih Rita kalau on cam. Bagus, cantik. Lebih bagus lagi lah. Oke. Karena siapa tahu tidak dikenal, ya mana sebenarnya Bu Lilis ini ya. Selalu komentar-komentarnya juga bagus untuk kita ikuti ya, kita dengarkan bersama. Iya, jadi untuk yang mau komentar silakan terkait dengan pasar apa yang 8 pasar ini, baik yang ada di Malusetasi, kemudian di Sopeng Riaja, Tanete Rilau, Tanete Riaja, Pujananting, kemudian Kecamatan Baru. Silakan. Ada mungkin informasi-informasi. Ada nomor telepon nomor telepon Bung Alil ya, yang IGA punya itu silahkan disampaikan saja di WhatsApp apabila ada hal-hal yang maksudnya di lapangan ada kekecewaan atau kekeliruan atau apa, silahkan di WA saja. Nanti kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Iya. Nomornya itu 0822 99 888 164. Iya.
Jadi 0822 99 888 164. Ya, silakan. Ya. Bagaimana di informasi, kita tunggu ini informasi dari teman-teman. Oh ya, Deng Lala ini yang mana kepala pasar baru sekarang? Oh ya, ada yang bertanya ini kepala pasarnya. Belum sempat masuk. Iya. Iya, mungkin memang kepala pasar Takalasi nih memang yang punya nyali ini jadi sudah hadir di sini. Tapi luar biasa ini. Saya salut sama Pak Aji ini. Ya, dan bagus lah seperti ini kan enak juga lah forum-forum diskusi seperti ini, Bung Lili. Jadi ini ada informasinya ini komennya Lajal dapat rapor hijau lagi dari Bupati ini kepala pasar. Iya. Namanya insentif. Termasuk saya juga harus senang sama Bung Irfan sebenarnya di Bung Alil. Iya. Yang paling rajin membuat berita terkait dengan DPR, Bung Alil. Oh iya. Sekarang kan itu kan hampir kita tidak tahu apa sih sebenarnya kegiatan DPR. Kita mau buka websitenya, kita tidak temukan informasi-informasi. Saya kemarin mau cari ada enggak perda transparansi, ada enggak perda partisipasi publik. Kita nggak bisa karena kita nggak bisa buka itu lihat perda-perda apa aja yang ada. Nah bersyukur kemarin Pak Irfan muat beberapa kali berita terkait kunjungan orang DPR, anggota DPR, ketua DPR itu berangkat ke Majene sama dengan Wariwa dan sebagainya. Studi banding terkait dengan RPJMD. Saya bilang Majene itu baru itu jauh lebih maju lah kalau masalah RPJMD dibandingkan dengan Majene. Berangkat lagi ke Wajo lah misalnya belajar RPJMD. Aduh gimana. Nah kita ingin ke depan ini terkait RPJMD sudah ada di meja saya ini. Saya share nanti semua ke teman-teman. Silakan didiskusikan, dibicarakan lalu apa kira-kira masukan kita. Kita berharap juga DPR bisa ngundang kita. Jadi kalau tidak ada Bung Irfan ini, waduh kita tidak tahu kegiatannya DPR. Jadi tongkrongin dulu di situ, Pak Irfan. Halo, Pak Irfan. Iya. Pak Irfan. Iya. Jadi tongkrongin terus DPR itu. Yang kemudian saya juga ingin diskusi DPR. Apa urgensinya ketua DPR itu punya kendaraan 2 mobil dinas? Bung Irfan? Oh iya, siap kan? Iya, ya kan? Terbatas sudah mulai dibatasi. Apalagi oke Om Cokas. Iya. Silakan Bung Cokas. Ada Impres nomor 1 tahun 2025 kan terkait efisiensi anggaran. Ya sedikit sama lah sedikit kan Deddy Mulyadi. Ngapain sih terlalu banyak seperti itu mobil mewah. Ya ada komentar ini Om Milo. Saya bacakan dulu. Tahan dulu. Iya. Siapa nih? Ya, kita bacakan dulu. Andi, PR kita bersama tentang pasar. Bagaimana cara kita menarik kembali minat besar konsumen kembali ke pasar tradisional? Ini. Saya mau tanya dulu aja Rustam, mumpung masih ada di sini. Iya. Itu kalau orang masuk ke pasar aja bayar retribusi sama dengan di baru. Ya, silakan di on kan dulu, di mute-nya dulu. Kami anu tak mic tak. Ya. 2.000, mobil 4.000. Oh sama yang ada di baru ya. Sama dengan di baru. Iya. Kira-kira menurut Haji Rustam, ada enggak kendala dengan terkait dengan retribusi itu dengan volume orang yang datang ke pasar? Tidak sih. Ada keberatan berat atau bagaimana? Tidak kalau saya. Cuma fasilitas negara yang harus disiapkan itu lebih memadai, lebih bagus, lebih nyaman itu tempat parkirnya. Karena saya coba kemarin atur motornya seperti parkir mall, masyarakat juga tidak segan-segan, tidak berat mengeluarkan uangnya 2.000, 4.000 gitu. Ada yang tadi bilang, bagus ternyata Takalasi, tempat parkirnya seperti di mall. Gitu, karena ada garis-garisnya, ada begininya gitu. Ya sudah diatur seperti itu. Ada petugas parkir juga, tidak hanya sekedar membayar saja masuk. Ada petugas parkir. Malah teman itu namanya Haji Hal, kasih air 4 botol air dingin. Saya tegur Haji Hal, jangan dikasih Haji Hal air teman gue, suruh dia beli. Gitu. Iya, karena kenapa saya bertanya begitu Bung Alil? Iya. Karena sama di baru ini misalnya, orang kalau naik mobil kan bayar 4.000. Kemudian yang mau dibeli misalnya pisang 1 sisir. Iya. Kadang dia berpikir, waduh makam aja sih Pak Sebuna. Seperti itu Bung Alil. Jadi biasa juga itu ada kebijakan begitu perlu dihitung. Apa sih antara cost and benefit, antara biaya, apa sih manfaatnya misalnya. Kalau memang free mana lebih bagus kalau free. Orang mungkin rame-rame ke pasar. Karena tujuannya orang datang ke pasar itu tadinya hanya mau beli pisang.
Tapi dia masuk di dalam pasar beli pisang. Begitu keluar dia lihat sayur, dia lihat poteng, dia lihat apa, akhirnya dia belanja. Nah sekarang kalau di pasar Matirwali, Bung Khalil, kalau mau beli buah-buah tidak perlu dia masuk ke pasar. Dia hanya di pinggir sisi kiri kanan. Sayur-sayur pun seperti itu, Bung Khalil. Ada penjual di situ? Ada. Biar bukan hari pasar ada. Jadi mereka tidak masuk lagi ke pasar. Padahal tujuannya pasar itu. Kenapa swalayan supermarket itu menarik? Tadinya kita hanya mau beli rokok, Bung Khalil. Kita bayar ke kasir, kita lihat permen-permen, kue-kue apa. Akhirnya kita belanja. Nah itu yang maksud saya, Bung Khalil. Tapi itu kalau pasarnya sudah nyaman, sudah aman, ini sudah saya lihat, enak. Om Milo, kan ini saya lihat itu awal-awal itu menjabat Pak Haji Rustam ini di Pasar Takalasi itu. Ada saya lihat menyanyi orang di situ. Kenapa sampai ada begitu, Pak Haji? Iya, karena Pak Haji itu mah karaoke ya. Itu lapak di luar, saya kasih masuk. Kan dia keras sekali tidak mau masuk, dia melanggar untuk menjual. Nah, sedangkan di dalam ada los yang kosong gitu. Itu sudah benar itu. Jadi masuklah dia, saya hibur. Supaya saya juga tidak dengar nanti omelannya itu. Oke. Jadi saya pikir kalau dari segi terobosan sebenarnya ini lebih maju kita Kalasi, lebih tegas kita Kalasi dibanding dengan baru Bung Khalil. Mungkin beda karena Haji Rustam ini kalau saya lihat tidak ada orientasinya untuk jadi anggota DPR. Jadi tidak ada beban secara politik. Makanya saya bilang kalau mau jadi cari kepala pasar, pertama satu ada sifat premannya juga sedikit. Yang kedua terbebas dari kepentingan politik karena kalau ada keinginannya untuk maju tahun 2029, kasih aja kalau ada Yamir Nabila matu siapa Pak Balu ada pilih satu mana aja. Itu dalamnya itu Bang. Begitu dia. Dilematis sekali itu Bung Khalil. Kalau Haji Rustam kan dia tidak punya tidak ada beban di situ ya. Oke, mantap lah. Kepala desa, santainya bisa saya dipilih ya. Saya mau dengan baik di situ dulu supaya nanti jadi kepala desa. Iya. Ini saya itu ikuti selalu ini akunnya Pak Haji Rustam ini. Ada terobosannya for sale, kemudian apa itu tanda-tandanya di situ ada diskon. Iya. Ini kayak teknik marketingnya. Jadi nanti begini Haji Rustam. Jadi Haji Rustam kebagal pasar itu buatlah Pasar Takalasi ini menjadi percontohan. Dia di best praktis lah pengelolaan pasar di antara 7 kecamatan ini. Nanti direplikasi apa yang Anda lakukan di sana bisa diikuti oleh yang lain. Pasar Tapi itu lainnya. tadi agak sulit memang kalau dia politisi agak berat itu. Berat itu. Ini ada komennya ini dari Ibu Sulfiana Suhastra. Insya Allah Pasar Takalasi semakin maju di bawah pimpinan Pak Haji. Ewako. Iya. Pendukung namanya Roger Rustam Tonda juga belajar sama Duk ya. Mantap Pak Haji. Iya, luar biasa. Oke, Bung Khalil. Iya. Apa lagi kendalanya? Bisa saya dari forum ini. Saya menghimbau kepada inilah kan belum tertata pedagang pasar pedagang ikan. Pedagang ikan. Jadi ada wacana-wacana dia tidak mau pindah. Jadi kan belum bisa pindahkan ke pedagang ikan. Ini pedagang ikan tidak mau pindah ke sana. Sedangkan ada loh 1, 2, 3 itu kosong, tidak ada penghuninya. Jadi ini yang dibawa di emper-emperan di jalan di mana gitu. Membuat meja-meja, saya pindahkan ke atas supaya ada yang bayar retribusi bulanannya itu. Nah itu juga tempat modelnya seperti model ikan juga, model jual ikan, bosnya. Tapi ada saya lihat dengar bahwa penjual ikan tidak mau pindah. Pertanyaan dulu Haji Rustam, pernah ada anggota DPR dapil di bawah itu pernah berkunjung atau terkait dengan komisinya ke Pasar Takalasi untuk membantu advokasi itu Pernah, Pak Samsul Rijal doang yang pernah. Kalau apa arahannya, apa aspirasi yang dia anu di sana? Udah bagus, tinggal dia bilang, malah ada yang melapor sama Pak Dewan. Pak Dewan, kepala pasar itu mau bongkar lapak saya. Bilang Pak Dewan, lapakku di mana? Dibilang di jalan. Saya bantu kepala pasar bongkar. Iya. Kenapa saya bilang begitu, Bung Khalil? Karena mestinya sebenarnya
Kepala pasar ini kan juga harus di backup oleh DPR, Bung Alil. Tapi itu DPR ya maklum lah, kembali lagi ke politik, Bung Alil. Iya. Tapi kalau itu bilang bantu kepala pasar bongkar gitu. Ya, cocok nih, Iya, cocok. Satu visi gitu dengan Iya, itu, bahwa satu memang visi, itu semeraut, akhirnya perlu ditata. Saya lihat juga Wakil Bupati pernah hadir di sana, Bung. Oh iya. Iya. Oke. Ini Irfan ini sudah live jeda. Mungkin ada teleponnya ini. Mungkin ke DPR barangkali meliput barangkali. Iya, terima kasih Penny, Pak Haji, Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Iya, sudah bergabung di acara ini. Ya nanti kapan-kapan Pak Haji, yang penting ada STLR di situ. Saya turun jalan-jalan di situ dan saya akan memberikan apa yang sebenarnya. Kalau positif saya positif, kalau masih ada kekurangan pasti saya sampaikan masih ada kekurangan. Iya. Iya. Yang penting apalagi nama STLR-nya di situ di kafe itu Pak Haji. Tidak Mi, saya lagi Aduh. Iya. Oke lah. Oke, makasih. Kalau begitu. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah, ini enak sekali kalau ada yang memang yang terlibat ini Pak Kepala Pasar. Kalau pasar yang dibahas, bagusnya itu ada kepala pasar yang ada kepala bicara pasar juga toh. Jadi memang mudah-mudahan ke depan seperti itu, Bung. Katakanlah kita bahas misalnya perikanan, ya muncul Kadis Perikanan baru, muncul juga Kadis Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, karena kan sebagian dari program perikanan ini kan sudah diambil alih oleh provinsi. Coba Anda jalan-jalan ke Lelan Sumpang, coba lihat itu bangunannya itu, sudah seperti apa itu bangunan yang di sana, kumuh sekali, Bung Ali. Tapi daerah tidak bisa berbuat banyak karena itu kewenangan provinsi. Jadi nanti yang menjadi Kadis Perikanan ini harus bagus komunikasinya dengan provinsi. Nah pertanyaannya kemudian bisa enggak provinsi 24 kabupaten kota ini? Aduh repot juga memang ini. Mestinya kan dikembalikan lagi kepada daerah itu, Bung Ali. Iya. Kemudian saya komunikasi tadi malam sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada informasi ya. Iya, kalau dia dengar Bupati itu mungkin dia pertimbangkan nanti itu. Iya. Mestinya kan pembantu-pembantu beliau ini kan sebenarnya proaktif ini, Bol. Jadi kita kalau baik kita support. Bahkan kita sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa saya katakan tadi bahwa di antara 8 pasar yang baru-baru dilantik kepala pasarnya ini yang kelihatan di media sosial. Saya tidak tahu kalau kita turun ke lapangan ya. Yang baru ada perubahan pelan-pelan itu adalah baru dengan Takalasi. Tapi kalau Takalasi jauh lebih maju dibandingkan dengan baru. Itu tadi mungkin masih ada proses kehati-hatian di baru ini. Karena terus terang penjual di pasar baru itu di sisi kiri kanan pasar itu masih ada semua. Jadi saya angkat satu cerita begini, Bung Alim. Ada teman saya dulu orang Matiruali lama menjadi jual barang campuran di dalam pasar, termasuk barang rempah-rempah dan sebagainya. Mungkin dia barangkali sampai 5-10 tahun di bulan. Tapi sekarang saya tanya, kenapa berhenti jual di pasar dan dia memilih menjual di rumahnya di Matiruali di situ, Bung Ali. Nah, palete lo kebulanan ditinggalkan. Pertama satu ada retribusi, yang kedua ya pangeli dek metona natama aku pasae. Dan kan barang yang dijual di sisi kiri kanan jalan. Oh iya. Jadi berpikir orang masuk ke pasar ngapain juga belanja di dalam kalau di luar sudah ada. Iya, apalagi kok makam aja sih. Begitu, Bung Alil. Jadi kesimpulannya kalau di pasar Matiruali itu memang harus dikasih masuk itu penjual-penjual yang ada di luar. Ditata ulangi tolos di dalam. Kalaupun memang tidak muat itu dicari solusinya seperti apa. Iya. Ini kita juga tunggu-tunggu nanti nih kepala pasar baru Matiruali untuk gabung juga di Komal kita. Diharapkan juga. Kemudian semua kepala pasar lah. Kalau kita bahas pasar mungkin ada 1 atau 2, 3 orang. Jadi nanti kita mungkin membahas pasar itu satu persatu, Bung Alil. Tidak boleh kita tema umum itu pasar saja. Jadi memang harus hari ini kita bahas Matiruali, besok kita bahas Takalasi misalnya, kita bahas Sopendre aja kita bahas. Tapi memang juga ya harus turun ke lapangan, Bung Ali. Supaya kita lihat betul apa. Assessment juga kan supaya ada keseimbangan informasi seperti itu. Iya.
Oke, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini Om Ilo. Iya, dan kita ucapkan terima kasih banyak untuk Om Ipang. Iya, terima kasih atas gabung di sini. Ya, katanya mau pamit dulu. Iya, oke. Iya. Terima kasih wartawan andalan. Rajin ya kasih info ya, di-share beritanya ya terkait DPR ya, terutama ya perjalanan dinasnya ya. Oke. Terima kasih banyak Om Ipang. Jadi ada komen-komen juga ini dari Halmia, Mama Mia. Sehat ke selalu Pak Ilo. Oke, makasih. Alhamdulillah. Kalau ada yang mendoakan kita itu kembali luar biasa. Kita doakan balik juga. Semoga ada yang mendoakan kita diberikan kesehatan, ini Pak Taju ini. Dan kelancaran. Pak Taju ini Babing Kantipmas Desa Lalabata ini. Wah, andalanku Haji Rustam Kue. Hehehe. Oke, makasih banyak atas sudah bersama kita di sini. Iya. Jadi besok yang kita bahas ini apa Bung Alil, supaya teman-teman juga tahu ini kita mau saya konfirmasi dulu kalau sebenarnya perikanan antara pendidikan dengan perikanan ya. Iya, antara atau bisa jadi kita bahas saja. Ini juga penting sebenarnya, ini kita bahas RPJMD baru ini Bung Alil. Iya. Kalau siapa ada masukan-masukan dari masyarakat, tapi saya rasa kalau mempelajari 360 halaman lebih ini untuk besok ya mungkin belum. Mungkin minggu depan ya kita bahas itu RPJMD. Siapa tahu ikut tuh, siapa tahu masyarakat sipil baru. Siapa tahu ikut tuh nih Om Ilo lambat ki bahas. Iya. Harus cepat-cepat ini dibahas. Iya, kalau menunggu minggu depan siapa tahu nak ketua nih DPRD kalau begitu kita bahas hari Kamis Bung Alil, RPJMD hari Kamis. Iya. RPJMD versi Forum Masyarakat Sipil baru. Oke. Gitu. Iya. Apa Jakama siap botoni bahas itu kena. Peratoni ketu Karena saya lihat setelah saya lihat secara singkat ini RPJMD kita ini Bung Alil, memang masih banyak yang perlu kita usulkan. Inilah susahnya memang kalau tidak hadir stakeholder terkait di dalam penyusunan RPJMD. Katakanlah asosiasi pelaku usaha kecil dan pengusaha mikro tidak. Di situ kan dia punya kepentingan selama 5 tahun. Okay. Nah kalau anggaran hanya lebih 100 juta dalam 1 tahun, mau ngapain itu dipakai untuk apa itu, untuk pemberdayaan usaha mikro kecil ini Bung Alil. Begitupun juga misalnya dengan pariwisata dan sebagainya. Ini nanti kita bagi-bagi, kita share semua ke teman-teman untuk didiskusikan menyangkut masalah RPJMD. Dan setelah kita diskusi, kalau baru kita bisa menyurat ke DPRD untuk kita minta RDP DPR. Hari Kamis ya, Om Ilo kita bahas. Hari Kamis kita bahas RPJMD. Iya. Jadi untuk Anda semua yang ingin mengetahui bagaimana program Kabupaten Baru ini selama 5 tahun ke depan, ini kita akan bahas hari Kamis. Hari Kamis. Jadi buat playernya Bung Alil lalu di-share. Nanti saya minta beberapa teman-teman akademisi atau apa untuk bisa juga berkomentar ya. Kita kirimkan ke mereka. Misalnya Pak Prof Kamarudin Hasan ya. Kita kasih ke beliau, dia pelajari dari sisi keagamaan mungkin dan dari sisi pendidikan Bung Alil ya. Karena bagaimanapun beliau adalah ketua yang Al-Ghazali kalau tidak salah. Rektor. Rektor dan Iqbal Al-Ghazali dan yang lain-lain lah seperti itu ya. Supaya banyak referensi dan beliau bisa berkomentar. Oke. Alhamdulillah hari ini ramai juga partisipasi masyarakat atau yang menonton pagi ini. Ini yang paling teramai kayaknya. Mungkin temanya yang kasih Iya, tergantung dari tema juga. Karena tema itu kalau berkepentingan dengan mereka pasti orang. Dan saya salut sama Haji Rustam. Dia mau tampil untuk memberikan penjelasan, mungkin ditelepon oleh sahabatnya bahwa ada dibahas di sini, maksudlah supaya lebih asik seperti itu. Kemudian ada juga tadi Pak Irfan. Pak Irfan kemarin sempat WA saya terkait dengan persoalan 31. Jadi saya mengatakan untuk mengklarifikasi itu sebaiknya yang membuat berita. Supaya kita tahu originalnya seperti apa kondisinya. Oke Bung Alil. Saya pikir sudah clear itu. Dan kita pamit. Insya Allah kita ketemu lagi besok di acara Ogi Baru Menyapa. Jadi untuk Anda semua sehat-sehat kita semua.
Ya, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali di acara besok di jam yang sama. Oke. Ya, saya Alil dan Bang Ilo mohon pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi